anak-anak belajar di sekolah, Bapak Ibu guru juga menyampaikan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu di kelas, apa yang harus dicapai oleh anak. Nah, ketika untuk mencapai tujuan, seperti pengalaman Bapak Ibu, anak juga perlu waktu ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa cepat langsung menyampaikan tujuan, ada yang memang perlu prosesnya. Ya, prosesnya butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu berapa langkah Bu? 39 langkah, ini bisa lebih cepat loh Bapak Ibu. Kita contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Puspa mungkin boleh Bu. Kita hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, oke, boleh lagi. Grogi Bu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kan lebih singkat ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi 39, ini 23. Bisa lebih singkat lagi nggak Bapak Ibu? Harusnya bisa ya. Kita coba ada nggak yang paling singkat? Ini artinya menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan itu bisa lebih singkat lagi Bapak Ibu. Boleh Pak Beni? Singkat lagi diangkat ya semuanya. 1 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, Oh ini cepat. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lebih cepat lagi Bapak Ibu. 15 langkah saja. 15 langkah ini udah langkah paling cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika ini anak ingin mencoba, anak-anak juga bisa mencari formulanya Bapak Ibu. Ini juga terkait dengan pembelajaran matematika ya, pola bilangan Bapak Ibu. Ketika anak-anak punya kreativitas yang tinggi, anak-anak pasti akan tertantang untuk mencari formulanya. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ini contoh sederhana untuk menguatkan pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Dr. Akadir. Silakan Bapak Ibu panitia bisa membantu menjelaskan. Bu. Bapak Ibu, kita masih lanjut untuk beberapa pelaksanaan atau terapan konkret seperti apa sih upaya sekolah untuk berperan serta mengoptimalkan fungsi eksekutif anak ini atau eksekutif function anak, sehingga nanti untuk proses pembelajaran berikutnya ataupun ketika mereka kuliah di perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja sudah punya bekal yang cukup. Walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Kadir bahwa proses ini terus berkembang dan hasilnya tidak bisa kita lihat dalam sekejap, namun untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan tugas kami semua beserta Bapak Ibu Dewan Guru untuk berperan serta terlibat mengembangkan potensi anak-anak kita ini. Dan untuk contoh aplikasi pembelajaran yang di sekolah untuk bagian kesiswaan nanti Pak Denny akan menyampaikan. Kemudian yang untuk kurikulum Bu Puspa yang akan menyampaikan. Untuk yang di kegiatan praktikum ataupun pembelajaran di kelas nanti akan disampaikan oleh Pak Doni dan juga Pak Beni.
juga termasuk pesawat yang tadi sudah diinformasikan. Nah, kebijakan tentang EF itu sendiri juga sebenarnya ada di dalam kurikulum 2013, namun masih samar-samar dan belum mampu diterjemahkan oleh semua sekolah, Bapak Ibu. Dan di sekolah kita sudah mulai dirintis dari beberapa tahun yang lalu dan juga untuk hari ini. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan juga, kalau Bapak Kadir menggunakan istilah pohon, ini juga seperti payung. Ini tadi juga sudah disebutkan ya Bapak Ibu, untuk merencanakan, memusatkan perhatian, mengingat instruksi, dan sukses menangani banyak masalah. Ini fungsi otak juga sudah, dilewatkan saja. Nah, ini yang akan dipelajari secara khusus juga sudah. Kita coba contoh-contoh konkret saja yang dilakukan oleh sekolah. Dan juga apa peran orang tua yang bisa dilakukan di rumah untuk memotivasi anak-anak kita agar bisa lebih mengoptimalkan peran EF ini. Nah, ini Bapak Ibu, mulai dari pekerjaan-pekerjaan atau rutinitas kecil yang bisa dilakukan di rumah. Menyimpan barang-barang pada tempatnya, tidak dibiasakan untuk selalu harus ditolong, terutama untuk anak-anak SMA. Biasakan mereka juga mengemasi buku-buku pelajarannya sendiri. Jadi bukan berarti harus disiapkan atau mengemasi baju-bajunya sendiri. Mungkin masih ada di antara putra-putri Bapak Ibu apabila di rumah ganti baju diletakkan begitu saja tanpa diletakkan di mana seharusnya diletakkan. Atau mungkin pada saat mencari barang-barang keperluannya sendiri, mereka tidak tahu di mana meletakkannya. Kita coba memotivasi anak-anak untuk tertib meletakkan barang-barang miliknya sendiri, disimpan di mana secara tertib dan teratur. Kemudian juga baju-baju harusnya disimpan di mana. Silakan, tidak perlu untuk orang lain yang harus menangani, walaupun di rumah banyak asisten rumah tangga. Tapi biasakan juga untuk mereka menyimpan baju kotornya di tempat baju kotor misalnya. Menyimpan sepatunya di tempat sepatu, karena masih ada anak SMA yang ketika masuk ke rumah sepatunya di mana diletakkan begitu saja, dan nanti ada asisten rumah tangga yang merapikan. Hal kecil sederhana yang kita biasakan secara tidak langsung melatih mereka juga untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Kantor, Bapak Kadir, jadi kami tidak mengulas lagi supaya tidak terlalu panjang. Nah, bagaimana untuk yang peran di dalam ruang kelas nanti akan ditambahkan yang di dalam praktikum dan tentang sistem moving class yang akan diperjelas oleh Doni dan juga Pak Doni. Baik, Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit ya. Di lingkungan sekolah kita untuk para siswa dan siswi SMA Santo Petrus ada beberapa aplikasi yang harus mereka kuasai yang diharapkan bisa menunjang kemampuan berkembang eksekutif fungsi mereka. Jadi mereka harus bisa merencanakan, mencari cara untuk menyelesaikan dan mengatur waktunya dengan baik. Ada beberapa program yang kita gunakan. Yang pertama adalah Google Classroom. Bapak Ibu pasti tahu bahwa anak-anak semua akses materi pembelajaran dari DC. Kami para guru sudah memposting bahan sehari sebelum materi itu diajarkan. Jadi dari situ mereka belajar merencanakan apa yang akan mereka kerjakan di pertemuan besok. Kemudian ada Google Calendar. Di Google Calendar ini putra putri Bapak Ibu atau bahkan Bapak Ibu sekalian bisa melihat agenda kegiatan pembelajaran atau agenda sekolah dalam 1 tahun pelajaran. Nanti apa aja yang akan
dilakukan di sekolah kami sampai dengan akhir tahun pelajaran itu sudah ada di sana. Misalnya dalam waktu dekat minggu depan ada kegiatan Petrus Cup, begitu semua sudah tercantum. Akan ada tes dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kami berpatokan pada garis besar pembelajaran semester yang disingkat GBPS, dan itu juga sudah ada di tangan Mitra Putri Bapak Ibu sekalian. Di sana sudah ada tujuan pembelajaran, materi apa yang akan dipelajari, kapan itu dipelajari, dan kapan pengujiannya. Lalu ada budaya sekolah yang tentunya akan lebih banyak dikembangkan melalui kegiatan kesiswaan. Silakan Pak Beni.